Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2022 tingkat provinsi untuk nomor 17. Di laboratorium suatu industri ditemukan senyawa yang mengandung unsur X dan Y, bukan lambang unsur sebenarnya, sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Unsur ini merupakan unsur non-logam periode 3. Oksida unsur X dapat dioksidasi lebih lanjut dan hasil oksidasinya jika dilarutkan dalam air menghasilkan asam kuat yang mengandung ion XC4-2. Nah, ini agak rancu ya. Mungkin maksudnya karena oksidanya berarti XO4 ya. Oh, ini ya. Oksida unsur Y memiliki perbandingan jumlah atom Y berbanding O sama dengan 2/5 dan oksida tersebut mudah larut dalam air menghasilkan asam dengan massa molar 98. Pernyataan yang benar adalah ada 5 pernyataannya, langsung saja kita bahas satu persatu pernyataannya. Untuk yang pertama, rumus molekul kedua oksida X adalah XO2 dan XO3. Jadi, kalau melihat dari informasi di soal ini, unsur X dan Y itu berada di periode 3 dan non-logam. Nah, kemudian unsur ini umum digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Nah, unsur yang biasanya digunakan dalam pembuatan pupuk itu kemungkinan adalah S, sulfur ya, dan P, fosfor. Nah, tinggal kita tentukan nih, X-nya apakah S ataukah Y-nya itu P, begitu atau sebaliknya ya. Dari sini dikatakan bahwa X itu dapat dioksida, unsur X dapat dioksidasi lebih lanjut dan hasil oksidasinya jika dilarutkan dalam air menghasilkan asam kuat mengandung XO4-2- atau -2 ya. Oke. Saya asumsikan dulu X ini adalah S. Jadi nanti oksida dari S itu kan misalnya SO3 ya. Nah, apabila direaksikan dengan air akan menghasilkan H2SO4. Nah, kan H2SO4 ini kan mengandung ion SO4-2- ya. H2SO4 itu asam kuat begitu. Nah, kemudian saya asumsikan kalau Y ini adalah P. Oksida unsur Y memiliki perbandingan jumlah atom Y berbanding O sama dengan 2/5. Berarti perbandingan P dengan O-nya adalah 2/5. Berarti senyawanya apa nih? P2O5 ya. Dan oksida tersebut mudah larut dalam air menghasilkan asam dengan massa molar 98. Oke. Coba kita reaksikan P2O5 ini dengan air ya. Maka yang akan dihasilkan adalah H3PO4. Kemudian kita setarakan ya. Karena di sini ada 3. Oke, di sini 2 berarti di sininya 3 ya. Di sini 2. Nah, sudah setara. Coba kita cek MR-nya H3PO4 ini apa benar 98 ya. H3PO4. H itu AR-nya 1 ya, berarti 3 kali 1 ditambah P-nya hanya 1, berarti 1 dikali ARP itu 31 ditambah O-nya ada 4 dikali ARO itu 16. Totalnya adalah 98. Nah, benar ya. Berarti X itu adalah S, Y itu adalah P ya. Saya asumsikan seperti ini. Gini ya. Sekarang kita cek pernyataannya. Pernyataan pertama, rumus molekul kedua oksida X adalah XO2 dan XO3. Berarti SO2 dan SO3 ya. Benar ya berarti. Pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, reaksi oksida X dengan air menghasilkan asam H2XO4. Benar ya. Tadi kan kita sudah membuat reaksinya SO3 atau oksidanya S
bereaksi dengan air menghasilkan H2SO4. Ini H2SO4. Pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, oksida dari unsur Y merupakan Y2O3 dan Y2O4. Oke, Y tadi kita asumsikan P, berarti ini P2O3 dan P2O4. Nah, kalau senyawa P2O3 ini memang ada ya, kalau P2O4 ini tidak ada. Jadi pernyataan ketiga salah. Kemudian pernyataan keempat, reaksi oksida Y dengan air adalah Y2O5 ditambah 3H2O menjadi 3H3YO4. Nih, kalau kita ubah menjadi P, berarti P2O5 ditambah 3H2O menjadi 3H3PO4 ya. Reaksi ini tadi ya. Tadi ya, benar berarti. Kemudian pernyataan kelima, unsur X sama dengan B dan unsur Y sama dengan P dengan asam H2BO4 dan H3PO4. Nah, tadi kita kan sudah dapat X itu adalah S, Y itu adalah P. Berarti pernyataan kelima salah. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, 4 B ya.